Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sebuah judul yang dipilih sebagai produk ujian akhir semester mata kuliah Pancasila dari Prodi Arsitektur Universitas Teknologi Yogyakarta oleh kelompok 1 yang beranggotakan Keli Hadi Wijaya, Fuji Febrian Muhammad Gofur, Anda Melinda, Muhammad Ridha Husaini, dan Lutfi Ridwana Yahya. KKN atau Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ditulis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak hanya itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ditetapkan juga 7 asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. KKN, seperti yang biasa dikenali oleh masyarakat Indonesia, terdiri dari 3 kata, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Sedangkan kolusi adalah permufakatan atau kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Serta nepotisme adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Lalu, mari kita perdalami tentang apa itu KKN. Yang pertama adalah korupsi. Korupsi seperti yang tertera pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di mana dituliskan pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda minimal sebesar 200 juta rupiah dan maksimal sebesar 1 miliar rupiah. Sanksi terkait tindak pidana korupsi juga dibahas pada Peraturan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disahkannya dan diundangkan pada 6 Agustus tahun 1999 di Jakarta oleh Presiden ketiga Republik Indonesia yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Studi contoh kasus tindak pidana korupsi yaitu seperti yang dilakukan oleh keluarga cendana dengan kasus dugaan korupsi Bapak Soeharto yaitu Presiden Republik Indonesia kedua menyangkut penggunaan uang negara oleh 7 buah yayasan yang diketahuinya. Sedangkan kolusi adalah permufakatan atau kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Terdapat beberapa jenis kolusi. Yang pertama, yaitu kolusi terselubung. Kolusi ini terjadi apabila kondisi-kondisi yang terjadi di pasar mendukung terciptanya suatu kolusi. Kolusi yang kedua yaitu adalah kolusi kartel. Kartel adalah kelompok produsen independen yang bertujuan menempatkan harga untuk membatasi suplai dan kompetisi. Contoh kasus tindak kolusi yaitu seperti kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran hutan tersebut terjadi karena adanya persekongkolan antara pihak perusahaan yang akan membuka lahan dan pemerintah daerah. Sanksi pelaku kasus tindak kolusi menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, setiap penyelenggara yang melakukan kolusi akan dikenai sanksi berupa pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 12 tahun dengan denda minimal sebesar 200 juta rupiah dan maksimal denda sebesar 1 miliar rupiah.
Kemudian, teori tentang kolusi seperti pengaturan pada dua orang, tampaknya dalam posisi yang bermusuhan karena memiliki kepentingan yang bertentangan untuk suatu tindakan untuk melukai orang ketiga atau menipu pengadilan. Dan yang terakhir adalah nepotisme. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Sanksi nepotisme ini seperti yang ditulis pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 bahwa setiap penyelenggara negara yang melakukan nepotisme akan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 12 tahun penjara dengan denda minimal uang tunai sebesar 200 juta rupiah dan maksimal senilai 1 miliar rupiah. Contoh kasus nepotisme di Indonesia, sebagaimana yang kita tahu, yaitu kasus yang dilakukan secara berjamaah oleh kolega dan keluarga seperti yang dilakukan oleh keluarga Atut di Banten, di mana keluarga Atut menguasai semua proyek dan jabatan di pemerintahan yang ada di Banten. Itu merupakan kejahatan nepotisme. Kejahatan nepotisme yang dilakukan keluarga Atut tak ubahnya adalah yang terjadi dengan keluarga Soeharto dulu, di mana seluruh anak-anak Soeharto dan istrinya menjadi anggota DPR, di samping merangkap sebagai pengusaha kelas kakap. Kesimpulannya, korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan salah satu ancaman yang paling besar di Indonesia, karena dapat mengganggu kehidupan bangsa dan negara, serta mengganggu kestabilitasan keamanan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan gangguan yang serius yang dihadapi oleh bangsa. Setiap tindakan tersebut dapat menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Hambatan dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya kerjasama antar lembaga dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, belum tumbuh dan berkembangnya budaya anti korupsi di dalam masyarakat kita. Korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dikatakan sebagai masalah tantangan karena merupakan tindakan yang dilakukan oleh sadar dan dapat menghambat kehidupan masyarakat sehari-hari. Itu saja yang dapat kita diskusikan. Terima kasih telah mendengarkan animasi dan video kami terkait KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu.